Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari kelas Hukum Acara dan Praktik Peradilan Agama kelas F7 dengan dosen pengampu Ibu Rilda Murniati. Kali ini kami akan memperkenalkan peran-peran kami sebagai bentuk video dari sidang mediasi yang telah ditugaskan oleh Ibu Rilda sebagai nilai UTS. Baik, nama saya Ahmad Syauki Firdaus dengan NPM 2312011170. Saya berperan sebagai kuasa hukum dari penggugat. Perkenalkan, nama saya Alianada Zahira dengan NPM 2312011103. Saya berperan sebagai penggugat. Saya Dwiki Satria Wicaksono dengan NPM 2312011218 yang berperan sebagai mediator. Saya Siti Azhar Wijaya Putri dengan NPM 2312011296 berperan sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Kevin Herianto dengan NPM 2352011030 sebagai pihak tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk pihak penggugat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Syauki. Wiki. Ya. Dulu ya Pak. Silakan di situ pihak penggugat. Silakan pihak tergugat, silakan masuk. Wiki. Ya, Wiki. Kita lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Kuasa Hukum Bapak Ahmad Syauki, Ibu pihak penggugat Ibu Alia, Ibu Kuasa Hukum dari tergugat Ibu Siti Azhara, dan Bapak tergugat Bapak Kevin. Perkenalkan, saya Dwiki Satria Wicaksono, mediator yang ditunjuk untuk menengahi proses mediasi kali ini. Saya harap kita bisa menciptakan suasana yang kondusif untuk mediasi kali ini. Bapak Kevin dan Ibu Alia, mohon disadari bahwa ruang mediasi ini adalah upaya terakhir yang difasilitasi negara untuk menyelamatkan rumah tangga Anda. Segala yang dibicarakan bersifat rahasia. Apakah semua pihak siap berkomitmen untuk mencari jalan tengah? Siap Bapak Mediator, saya harap Bapak memahami posisi saya. Siap Bapak Mediator, saya akan mendengarkan dengan setulus hati. Baik, Ibu Alia Nahda, silakan yang pertama disampaikan secara ringkas mengapa perceraian ini harus terjadi dan apa saja yang paling Ibu harapkan dari tergugat untuk hari ini. Terima kasih Bapak. Izinkan saya mengungkapkan apa yang saya rasakan. Saya menggugat cerai karena pelanggaran kewajiban suami secara fundamental, yaitu kelalaian nafkah yang telah berlangsung 2 tahun dan menciptakan pertengkaran yang tak berkesudahan. Saya sudah sangat lelah menanggung beban sendirian, apalagi kami sudah pisah rumah sejak 8 bulan lalu. Harapan saya, tergugat mengakui kegagalannya dan setuju bercerai secara damai, serta memberikan kompensasi yang lain. Baik, izin Bapak Mediator, saya selaku kuasa hukum dari Ibu Alia Nahda ingin jelaskan bahwa posisi klien kami ini menuntut cerai berdasarkan pasal 116 huruf F KAI karena perselisihan berkepanjangan akibat kelalaian tergugat sendiri. Kami meminta putusan cerai disertai tuntutan nafkah mutlak sebesar 25 juta dan nafkah iddah selama 3 bulan. Mengingat penderitaan yang dideritai oleh Ibu Nahda ini adalah bentuk pengabaian. Bapak Kevin, Bapak menghadapi tuntutan cerai dan tuntutan kompensasi yang cukup besar. Bagaimana? Apa tanggapan Bapak untuk menanggapi dari tuntutan Ibu Alia? Saya menolak cerai, Bapak. Saya akui finansial kami bermasalah karena PHK 2 tahun lalu. Tapi saya mohon Alia tidak melupakan janji pernikahan kami
Saya tidak pernah berniat menelantarkan. Saya sedang berjuang, uang bisa dicari, tapi keluarga tidak bisa dikembalikan saya. Siap berjanji akan mendapatkan pekerjaan apapun dalam waktu dekat ini. Izin mediator, tuntutan penggugat berlebihan. Klien kami sedang diuji. Kami berpendapat perceraian tidak beralasan kuat karena faktor kesulitan ekonomi bersifat eksternal dan tidak disertai syarat zina atau kekerasan. Klien kami siap membuktikan itikat baik. Kami meminta hakim mediator menggunakan kewenangan untuk mewajibkan konseling pernikahan sebelum mengambil keputusan ekstrim perceraian. Ya, Bapak Kevin, Ibu Alia sudah hilang kepercayaan. Jadi menurut Ibu Alia kata berjuang tidak lagi berarti. Bapak Ahmad dan Ibu Siti, mari kita cari fakta konkretnya bersama-sama. Untuk Ibu Alia, apa yang membuat Ibu berpikir bahwa Bapak Kevin tidak sungguh-sungguh mencari pekerjaan? Dia sering menghabiskan waktu di warung kopi dengan teman-temannya, Bapak. Pak, uang yang seharusnya untuk belanja dia gunakan untuk membayar utang pribadi dan rokok. Itu yang membuat saya marah. Mana janji-janji bahwa dia akan menjadi tulang punggung? Alia, itu tidak benar. Saya ke sana untuk mencari informasi lowongan kerja, mencari pinjaman modal. Saya malu pulang ke rumah dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Jangan membuat saya terlihat seperti pemalas. Gini Bapak Mediator, kan sudah kelihatan nih, sudah jelas klien kami mengalami kerugian ganda, yakni finansial dan kerugian moral. Uang yang seharusnya untuk anak digunakan untuk kepuasan pribadi tergugat. Kami akan masukkan tunggakan utang tergugat sebagai kewajiban dari yang harus dibayar sebelum perceraian. Bapak Ahmad, tunggakan utang tidak ada hubungannya dengan pokok gugatan cerai. Anda jangan mencoba memperberat klien kami dengan tuntutan yang melampaui batas kewenangan pengadilan agama. Klien kami sedang tertekan. Istri yang baik seharusnya mendukung suaminya, bukan menjatuhkannya. Kami membantah keras tuduhan tidak mendukung. Klien kami sudah menjual perhiasan dan bahkan buka usaha online untuk menopang rumah tangga. Kurang apa Bapak Mediator? Kami menuntut keadilan doang, bukan simpati. Tergugat seharusnya bertanggung jawab. Ya, tenang ya, mohon tenang. Bapak dan Ibu ya, saya melihat di sini bukan hanya ada krisis komunikasi tapi juga ada krisis emosi yang terlalu tinggi dan terlalu mendalam. Mediasi yang kita adakan di hari ini tidak akan bergerak maju jika kita terjebak dalam saling serang seperti tadi. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mengusulkan bahwa mediasi kali ini dilakukan kaukus atau pertemuan terpisah. Saya rasa cukup Bapak Mediator. Kami setuju dengan adanya kaukus. Bagaimana? Pihak tergugat. Kami setuju, Bapak Mediator. Oke, baik. Kalau kedua belah pihak menyetujui adanya kaukus dalam pertemuan mediasi kali ini, kami akan memulai kaukus dengan yang pertama, pertemuan dengan Ibu Alia dan kuasa hukum Bapak Ahmad. Dan untuk pihak tergugat, ya Bapak Kevin dan kuasa hukum Bapak Kevin Ibu Siti, mohon kesediaannya untuk menunggu di ruang tunggu di depan karena kami membutuhkan waktu 10 menit bersama penggugat untuk melaksanakan kaukus tersebut. Silakan kepada pihak tergugat untuk keluar sebentar. Baik, untuk kaukus pertama dengan pihak penggugat akan saya langsung mulai. Yang pertama akan saya tanyakan adalah, Ibu Alia, sekarang hanya ada kita, hanya ada saya dan hanya ada kuasa hukum Anda. Saya ingin tahu yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya Ibu butuhkan dari Bapak Kevin? Dan apakah konflik ini memang benar-benar harus cerai atau ada rasa ingin melihat Bapak Kevin bertanggung jawab dan memperbaiki diri? Pak, saya sebenarnya tidak ingin diserahkan, tapi saya butuh kepastian. Saya
Saya sudah sangat lelah menanggung semuanya sendirian. Perceraian ini adalah kepastian terburuk yang harus saya ambil, Pak. Jika dia benar-benar mau berubah, dia harus membuktikan dengan komitmen yang mengikat, bukan hanya janji. Saya ingin melihat dia berjuang demi anak-anak kami, Pak. Benar Bapak Mediator. Apa yang dikatakan klien tadi memang benar adanya. Kami sudah sebelumnya itu sudah pernah bertanya kepada klien kami untuk persiapan terhadap mediator ini. Klien kami masih punya harapan, tapi kompensasi dan tuntutan kami adalah cara untuk menguji keseriusan terhadap tergugat, yaitu berpakai. Oke ya, saya ngerti. Sekarang kita fokus pada satu hal konkret yang bisa menjadi jembatan kepercayaan. Bagaimana jika Bapak Kevin diberi waktu? Misalnya untuk membuktikan dirinya, namun dengan konsekuensi yang jelas dan tertulis mengenai hak asuh anak jika ia gagal. Karena hak asuh anak itu akan menjamin kepentingan anak. Bisa, Pak. Asal janji itu dicatat di atas materai dan ada batas waktunya. Hak asuh anak harus jadi taruhannya. Itu jaminan terberat yang bisa kami terima. Oke, ya bagus. Ya, ini kepentingannya berarti udah jelas, kepastian dan jaminan bagi anak. Oke, sekarang saya akan melanjutkan kaukus dengan pertemuan oleh pihak tergugat dengan Bapak Kevin dan Ibu Siti Azhara. Untuk pihak penggugat, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk kaukus kali ini. Silakan meninggalkan ruangan untuk bergantian kepada pihak tergugat. Terima kasih, Pak. Izin Pak. Ya, terima kasih. Silakan untuk pihak tergugat, silakan masuk ruangan untuk kaukus. Oke, sudah siap untuk pihak tergugat? Siap, Mediator. Oke, langsung saja kita mulai kaukus ini. Bapak Kevin, kita sama-sama sudah melihat bahwa Ibu Alia sangat marah. Namun, saya juga merasakan dari nada bicara Bapak bahwa sebetulnya Bapak masih mencintai keluarga dari Bapak dan Ibu Alia. Tapi kembali lagi, goodwill saja tidak cukup Bapak Kevin. Ibu Alia butuh bukti yang mengikat. Kira-kira apa yang bisa Bapak berikan sekarang di luar kata-kata yang menunjukkan keseriusan Bapak untuk bertanggung jawab dan berjuang untuk keluarga? Saya akui, saya salah dan saya malu, Pak. Saya siap memberikan kompensasi tunai berapapun. Saya juga siap berjanji untuk mengikuti bimbingan konseling apapun yang diminta Alia. Asalkan dia tidak menceraikan saya. Saya mohon waktu untuk mencari pekerjaan dan membuktikan diri saya bisa jadi ayah yang baik lagi. Kami sudah sarankan, Bapak Mediator. Klien kami butuh waktu dan siap berkomitmen penuh. Kami akan mendukung konseling dan bersedia membahas jaminan finansial. Ya, baik. Gini, bagaimana jika Bapak Kevin menyerahkan sejumlah uang tunai hari ini dan berkomitmen pada target penghasilan bulanan dalam batas waktu tertentu yang ditentukan? Namun konsekuensinya adalah jika Bapak gagal, Bapak setuju untuk memberikan hak asuh anak sepenuhnya kepada Ibu Alia. Karena ini akan menunjukkan tanggung jawab Bapak sebagai kepala rumah tangga. Tanggung jawab terbesar Bapak adalah untuk anak. Jika itu yang harus saya lakukan untuk mendapatkan 90 hari, saya setuju. Hak asuh anak akan jadi motivasi terbesar saya untuk berhasil. Baik. Berarti Bapak Kevin sudah setuju, Bapak juga sudah menunjukkan komitmen yang serius. Selanjutnya akan kita selesaikan kaukus dengan pihak tergugat dan akan saya panggil pihak penggugat, yaitu Ibu Alia sebagai penggugat dan Bapak Ahmad sebagai kuasa hukum penggugat, untuk kembali ke ruangan agar kita bisa sama-sama merumuskan kembali tawaran ini. Kepada pihak penggugat, silakan memasuki ruangan untuk kembali melanjutkan sidang mediasi. Silakan Bapak
Ahmad untuk duduk dan Ibu Izin Pak Alia untuk duduk. Baik, semua sudah siap untuk melanjutkan mediasi? Siap. Oke, cukup ya. Kita sudah saja kita hentikan konfrontasi yang tidak produktif seperti tadi. Bapak Kevin, jadi sebetulnya adalah masalahnya ini bukan hanya uang, tetapi krisis komunikasi dan hilangnya rasa hormat. Ibu Siti Azahra, Bapak Ahmad Syauqi sebagai kuasa hukum, terima kasih atas argumen hukumnya. Sekarang kita sama-sama fokus pada penyelesaian solusi. Yang pertama, Bapak Kevin, apa yang bisa Bapak tawarkan kepada Ibu Alia sebagai jembatan kepercayaan yang bukan hanya uang? Bapak Dwiki, saya sangat menyesal. Saya akan serahkan uang tunai sebesar 12 juta rupiah hari ini. Yang sebagian untuk Alia dan sebagian untuk modal usaha saya. Saya mohon tambahkan waktu 90 hari bagi saya. Dalam waktu 90 hari, saya akan menjamin pendapatan stabil 5 juta rupiah per bulannya. Jika Alia setuju, saya akan membuat perjanjian resmi dengan notaris bahwa saya akan menanggung semua biaya sekolah anak sampai dengan lulus, Pak. Ini tawaran yang cukup serius. 12 juta tunai dan 90 hari dan juga jaminan biaya pendidikan anak. Ibu Alia, 90 hari adalah waktu yang lama. Apa yang Ibu Alia butuhkan agar mau menerima penundaan ini? Saya capek dipermainkan Kevin, tapi demi anak saya terima 90 hari, tapi gugatan tetap tidak saya cabut. Semua janji itu harus ada konsekuensi yang mengikat. Ini Bapak Mediator, kami sudah menyusun kesepakatan syarat. Kami setuju pelunasan 10 hari sebagai syarat konsekuensi mutlak. Jika tergugat gagal membuktikan penghasilan 5 juta dalam 90 hari, syarat dari kami, tergugat ini, Bapak Kevin ini, wajib menyerahkan hak asuh anak sepenuhnya kepada penggugatnya, Ibu Alia, dan tidak akan menempuh upaya banding atau kasasi terhadap putusan cerai, serta setuju membayar sisa nafkah mut'ah dari yang sudah dibayarkan. Bapak Ahmad, tuntutan menanggalkan hak banding adalah pelanggaran hak klien kami. Kami tidak bisa menyetujui itu. Kami hanya bisa setuju jika gagal. Hak asuh anak diserahkan pada penggugat dan kewajiban nafkah anak tetap pada tergugat. Ini jaminan terbesar kami. Ya, Ibu Siti benar untuk poin ini. Karena kita tidak bisa memaksakan pelepasan upaya hukum kepada kasus ini. Ya, kita sama-sama fokus pada yang bisa disepakati bersama. Karena kesepakatan yang sudah kita buat adalah yang pertama, penundaan 90 hari dengan jaminan hak asuh anak. Bagaimana dengan konseling Ibu Alia? Apakah hal itu wajib? Menurut saya wajib ya Bapak. Saya ingin dia tahu betapa sakitnya saya. Kevin wajib ikut konseling pernikahan seminggu sekali selama 90 hari di bawah pengawasan psikolog. Saya setuju konseling diadakan seminggu sekali. Alhamdulillah kalau Bapak Kevin setuju dan Ibu Alia sudah memberikan sarannya. Terima kasih atas komitmen Anda Bapak Kevin. Bapak sudah setuju dengan uang tunai, setuju dengan penundaan 90 hari, dan setuju dengan target penghasilan dan juga wajib konseling mingguan. Sekarang kita lanjutkan untuk memastikan butir-butir perjanjian ini apakah sudah sangat jelas. Yang terutama mengenai konsekuensi terberat, yaitu hak asuh anak. Bapak Mediator, izinkan saya menegaskan kembali kesediaan klien kami. Klien kami setuju menyerahkan hak asuh anak sepenuhnya kepada Ibu Alia jika dalam 90 hari beliau gagal memenuhi target finansial. Namun kami meminta penggugat dan kuasa hukumnya untuk menjamin bahwa hak kunjungan Bapak Kevin wajib divalidasi penuh tanpa syarat oleh Ibu Alia. Hubungan Bapak Kevin dan anak tidak boleh terputus. Baik, izinkan saya menanggapi apa yang
dibicarakan Ibu Siti tadi selaku kuasa hukum tergugat, ya udah kami menyanggupi dan menjamin hak kunjungan ayah kepada anak akan difasilitasi dengan baik oleh kami. Asalkan kunjungan tersebut tidak mengganggu jadwal anak dan tidak ada upaya tergugat untuk mempengaruhi anak mengenai kasus ini. Ini harus dicantumkan dalam perjanjian. Tidak boleh ada konfrontasi ataupun pihak Bapak Kevin ini mempengaruhi anak dari Ibu Alia juga. Alia, saya akan lakukan semuanya. Saya akan cari pekerjaan. Saya akan datang ke konseling. Tolong, selama 90 hari ini, izinkan saya bertemu dengan anak kita lebih sering. Saya mohon, jangan jauhkan saya dari anak-anak. Kevin, jika kamu benar-benar ingin memperjuangkan ini, buktikan. Saya akan izinkan kamu bertemu anak di akhir pekan di rumah orang tua saya selama 90 hari ini. Tapi tolong jangan datang tanpa kabar. Itu adalah janji saya. Tapi ingat, jika kamu gagal, jangan pernah muncul lagi dengan alasan yang tidak jelas. Ini momen yang sangat penting dalam mediasi kali ini karena kita sama-sama memiliki komitmen emosional yang cukup kuat. Baik kita sepakati skema kunjungan itu untuk Ibu Alia dan Bapak Kevin, mohon dengarkan baik-baik. Komitmen konseling itu adalah kewajiban terbesar Anda untuk saat ini. Bukan hanya untuk Ibu Alia, tapi untuk memulihkan diri Anda sendiri agar menjadi kepala keluarga yang lebih baik. Baik, kami akan memastikan klien kami hadir di sesi konseling tepat waktu dan kooperatif. Kami juga meminta Bapak Mediator agar status uang 12 juta rupiah yang diserahkan hari ini dicatat sebagai nafkah terutang dan uang komitmen rujuk, bukan sebagai mut'ah atau iddah. Oke, kami setuju dengan uang 12 juta rupiah tersebut dicatat sebagai nafkah terutang dan uang komitmen. Namun, kami tegaskan kembali, jika setelah 90 hari Bapak Kevin gagal, uang tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari total tuntutan mut'ah kami. Begitu Bapak Mediator. Oke, saya rasa sudah bisa ditemukan kesepakatannya. Dicatat bahwa 12 juta adalah nafkah terutang dan komitmen yang akan diperhitungkan ke dalam mut'ah jika Kevin gagal. Kita telah mencapai kesepakatan mediasi bersyarat yang mengikat. Bismillah, baiklah, sebelum saya menutup mediasi, mari kita rekap butir-butir perjanjian dari mediasi yang sudah kita laksanakan tadi. Karena ini adalah janji suci Anda, pihak penggugat dan tergugat di hadapan hukum dan agama. Akan saya bacakan. Yang pertama, penundaan sidang 90 hari kalender. Yang kedua, jaminan tunai. Tergugat menyerahkan uang sebesar 12 juta rupiah sebagai nafkah terutang atau komitmen. Yang ketiga, kewajiban finansial. Tergugat wajib memiliki penghasilan tetap minimal 15 juta rupiah per bulan dalam kurun waktu 90 hari. Yang keempat, kewajiban konseling. Tergugat wajib mengikuti konseling pernikahan minimal 4 kali selama 90 hari. Yang kelima, konsekuensi kegagalan. Jika tergugat gagal memenuhi poin 3 atau 4, tergugat setuju gugatan cerai dikabulkan dan hak asuh anak diserahkan kepada pihak penggugat, yaitu Ibu Alia. Yang keenam dan yang terakhir, hak kunjungan. Hak kunjungan tergugat kepada anak tetap dijamin penuh oleh penggugat. Apakah semua pihak dalam ruangan ini tanpa terkecuali menyetujui dan memahami sepenuhnya perjanjian yang telah kita rumuskan dalam pertemuan mediasi kali ini? Kami setuju dan memahami, Bapak Kami Mediator. setuju, Pak. Kami setuju dan memahami Bapak Mediator. Kami juga setuju Bapak. Baik, kalau semua sudah sama-sama setuju dan sama-sama paham dari isi perjanjian ini, kita sama-sama ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena perjanjian ini akan saya serahkan kepada majelis hakim sebagai bentuk
tindakan lanjutan dari mediasi yang telah kita buat. Kita sama-sama berharap semoga Allah memberikan petunjuk terbaik bagi rumah tangga Bapak Kevin dan Ibu Alia. Karena tidak ada tambahan dalam mediasi kali ini, maka mediasi kali ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih.